Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kristalisasi, masih kitab Galatia, dan kita ambil tema kali ini adalah kasih karunia, yang barangkali kita harus bandingkan dengan hukum Taurat, karena masalah di dalam jemaat di Galatia ini adalah ada beberapa saudara palsu yang dari komunitas Petrus, ya, yang tentu dia datang ke jemaat-jemaat di provinsi Galatia ini tidak diutus oleh Petrus dan timnya tentunya. Mereka mengajarkan bahwa untuk diselamatkan atau untuk mendapatkan kebenaran itu, bangsa-bangsa lain juga harus mentaati Taurat, beberapa tentunya, ya, bukan hanya kasus dalam jemaat Galatia ini adalah sunat, kemudian memelihara hari-hari, bulan, tahun, atau masa-masa tertentu, atau barangkali ada lagi hukum nazar atau yang lain yang diterapkan kepada jemaat di Galatia ini, jemaat-jemaat di Galatia. Jadi Paulus tentu kita tahu Paulus itu Injilnya itu adalah di mana bangsa Yahudi dan tidak ada lagi perbedaan bangsa Yahudi atau non Yahudi. Karena kebenaran kita sudah sampaikan itu yang diberitakan Paulus ini, kebenaran Elohim yang ini hanya bisa dicapai oleh iman. Nanti kita lihat sebentar iman. Sebenarnya udah ya, dari iman kepada iman itu. Nah, jadi ini pengajar atau saudara palsu ini datang, ya, motifnya memang ingin bermegah. Kita tahu akan hal-hal yang lahiriah, ya, mereka bisa bermegah, mereka menarik pengikut, ya, ngikutin mereka untuk mereka boleh bermegah secara lahiriah akan pengikutnya ini, ya. Dan juga tentu ada barangkali juga mengambil keuntungan uang tentunya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas sebenarnya kasih karunia itu apa, ya. Karena ada banyak orang nanti mengatakan kalau hidup di bawah kasih karunia, ya berarti tidak perlu lagi melakukan sesuatu apapun termasuk yang dipimpin roh, nggak perlu lagi katanya jadinya. Nah, ini hati-hati jangan sampai jadi ekstrim ke sana, ya. Nah, kita mau melihat dulu lah, ini tema kita ini sebenarnya bukan hanya kasih karunia, hidup atau hiduplah dalam kasih karunia, barangkali itu lebih tepat kali, ya. Nah, istilah kasih karunia atau anugerah yang terjemahkan itu dalam perjanjian baru itu istilah Yunaninya charis, itu ada 155 kali dalam perjanjian baru. Nah, dalam Galatia ada 7 kali saja, ya. Barangkali kita baca aja semua ini karena hanya 7 kali, ya. Salah satu ayat 3, ya, baca aja dengan cepat. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Pasal ayat 6-nya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya. Ini artinya ayat ini menegaskan berbalik dari kasih karunia, mengikuti suatu Injil lain, yang maksud Paulus itu yang diberitakan oleh saudara-saudara palsu itu, yang mengatakan bahwa kalau kau mau mendapatkan kebenaran atau kalau kau mau diselamatkan, ya harus juga melakukan hukum sunat dan memelihara hari tertentu dan sebagainya. Berikut 1 ayat 15 ini mengatakan begini. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini kasih karunia terkait dengan panggilan, ya. Kalau kita dipanggil Tuhan, nah itu kasih karunia itu, ya. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk itu. Kemudian pasal 2 ayat 9 mengatakan demikian. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat
berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Di sini kasih karunia itu, dia melihat kasih karunia, artinya Tuhan bekerja dalam diri Paulus sedemikian dan mempercayakan Injilnya, Injil my evangel kalau biasanya menyebut begitu. Itu Tuhan itu Yakobus, Petrus, Yohanes itu melihat bahwa memang kepada Paulus dipercayakan. Ya, itu dasarnya kasih karunia ya, bukan karena Paulus layak atau bukan karena dia berbuat ini dan itu, tapi memang kasih karunia itulah yang membuat dasarnya, membuat Tuhan mempercayakan Injil ya kepada Paulus, dan itu diakui oleh Yakobus, Kefas dan Yohanes. Mereka berjabat tangan. Oke, kalau begitu engkau yang sudah mendapat kasih karunia, beritakanlah Injil kepada orang-orang tak bersunat, terutama ya Paulus. Kemudian kami di sini kepada orang-orang bersunat ya. Jadi ingat ya, timnya Petrus ya, ini sudah jelas dia mengakui lah ya, Paulus dipercayakan Injil kepada orang-orang tak bersunat. Hanya yang ini kembali, ini saudara Paulus itu yang dari komunitas Petrus yang tidak mentaati pemimpinnya ini, kan ini suku gurunya ini, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi ini ada saudara Paulus yang dengan pikirannya sendiri, dengan pandangannya sendiri akan hukum Taurat. Barangkali ini latar belakang Farisi, ahli Taurat juga, karena banyak juga ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin yang bertobat oleh pemberitaan Petrus itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi pasal 2 ayat 21 ya. Tentang kasih karunia ini dia mengatakan begini ya, ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi di sini Paulus tegas mengatakan dia menerima kasih karunia Allah, yaitu kebenaran karena iman itu, dan karena dia bilang sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, ya yang kebenaran karena iman itu ya batal katanya. Ya, kematian Kristus pun jadi sia-sia. Oke, kita masuk ke pasal 5 ayat 4 mengenai kasih pasal 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi orang-orang yang diberitakan saudara Paulus ini, kau harus bersunat, kau harus juga memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa ini. Kalau kata Paulus, kalau kamu berharap kebenaran karena melakukan Taurat, kamu lepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah kebenaran oleh iman Kristus. Sama sekali tidak ada melakukan sesuatu, tidak ada menambah sesuatu perbuatan, kecuali perbuatan yang karena iman. Nanti saya jelasin sedikit lagi itu. Jadi ini yang ke-5 ayat 4. Kemudian yang 6, pasal 6 ayat 18. Ini saya yang terakhir kemunculan kasih karunia itu ya. Katakan di sini, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudara-saudara, di sini Paulus tetap memberi salam kepada jemaat itu atau menutupnya dengan ucapan berkat, yaitu bahwa kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Hanya kalau mereka itu tidak hidup di bawah kasih karunia, malah memberontak, melakukan ini dan itu untuk mendapat perkenan Tuhan, ya mereka sendiri yang keluar daripada kasih karunia itu. Ya. Nah, satu dulu sebelum kita masuk mengenai, saya coba membandingkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Ini ada satu yang Paulus heran ya. Heran. Ini heran ini. Dibilang begini, pasal 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Mempesona ini artinya seperti menyihir gitu ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan matanya? Kebenaran oleh iman itu udah jelas.
ya bahwa orang jemaat Galatia itu menerima Roh Kudus, Tuhan buat banyak mujizat atas mereka, itu jelas karena mereka mendengar pemberitaan Injil ya. Mendengar firman Injil kemudian beriman. Itu udah jelas. Hanya kok udah jelas begitu mereka masih berbalik. Ya, melakukan lagi hukum sunat, melakukan lagi peraturan-peraturan, memelihara hari, bulan, dan masa-masa yang tetap. Nah, kenapa begitu? Sampai boleh, adakah kamu sebodoh itu? Kenapa sampai begitu bodoh? Berarti memang ada yang menyihir, ya. Sihir. Ya, nanti saya mau coba dulu aplikasi sedikit dulu sihir ini mengenai di dunia kekristenan ya. Ya, ini saya catat dulu ini. Sihir ya, nanti supaya jangan lupa. Sihir, ya. Sihir itu membuat jemaat berbalik ya. Tadinya dia berada di dalam kasih karunia atau hidup oleh kasih karunia, dia jadi berbalik hidup kepada suatu Injil yang lain. Yang kayaknya campuran lah ini bisa dibilang lah ini ya. Karena iman tapi disempurnakan oleh perbuatan yang dari hukum Taurat itu. Kayaknya ini campur aduk nih, ya. Makanya nanti saya mau jelasin beda yang jelas antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Ya. Nah, tunggu dulu. Jadi sihir catat ya untuk kesimpulan. Nah, mari sekarang kita masuk kepada inti dulu permasalahannya ini. Inti permasalahannya bagaimana kita memahami hukum Taurat itu tuh bagi kita tentu bukan hukum ya oke lah hukum Taurat juga ya. Bagaimana kita memahami hukum Taurat dan kasih karunia ini ya? Bagaimana kita membedakannya ini maksud saya? Kita paham dulu hukum Taurat itu apa ya? Hukum Taurat itu. Kalau mau memahami hukum Taurat kita harus melihat konteksnya. Apapun yang saudara mau pahami, istilah apapun atau sesuatu apapun, saudara harus melihat konteks ya. Karena segala sesuatu nanti ditentukan oleh konteksnya benar atau tidaknya. Contohnya, ya, misalnya berperang, membunuh lah itu kan dengan perang itu dia membunuh. Nah kalau seorang prajurit, ya, dalam konteks perang diperintahkan oleh suatu negaranya, kalau disuruh itu dia membunuh, enggak apa-apa itu namanya lagi perang kok konteksnya sedang perang. Ya, nggak apa-apa membunuh ya. Kalau orang prajurit itu dalam perang dia cuma tahu saya dibunuh atau membunuh itu aja. Ya, dan dia hanya satu aja, saya akan dengar perintah jenderal saya itu aja. Ya, dia nggak ada mikir boleh nggak membunuh, nggak. Ya boleh dalam konteks itu boleh dan halal ya. Walaupun ada kejahatan perang ya orang udah nyerah tuh nggak boleh katanya kalau udah lepas senjata musuh itu lepas senjata dia sudah angkat tangan nggak boleh ditembak nggak boleh diapa-apain. Itu namanya dia sudah menyerah ya. Itu kejahatan perang itu kalau masih prajurit disiksa juga, dihajar, dimatiin juga. Nah ini ya. Nah jadi tapi kalau membunuh di luar konteks perang kan nggak boleh, itu pelanggaran ya. Begitu juga misalnya konteks hubungan suami istri lah ya. Selama dia konteksnya suami istri ya nggak apa-apa. Tapi kalau di luar itu ya pelanggaran. Jadi segala sesuatu ditentukan oleh konteksnya, benar atau tidaknya atau maknanya ditentukan oleh konteks. Nah saya melihat ini ya, dalam banyak pembicaraan tentang hukum Taurat itu dilepaskan dari konteksnya yaitu perjanjian. Hukum Taurat itu hanya sesuatu yang diberikan dalam konteks perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa itu di Gunung Sinai. Kalau mau memahami hukum Taurat tanpa di luar konteksnya nanti seolah-olah hukum jadi dibandingkan dengan kasih karunia begitu ya, misalnya mencomot ayat ya di Yohanes itu hukum Taurat datang oleh Musa, kasih karunia oleh Yesus, yang itu jadi dibandingkan, tidak bisa begitu. Karena di dalam perjanjian lama ini ya, itu konteks perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu penuh dengan kasih karunia. Saya ulangin lagi ya, itu perjanjian itu sangat penuh dengan kasih karunia. Kenapa penuh kasih karunia? Karena itu semuanya perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa atas Israel. Waktu dia di Mesir, dilakukanlah oleh Tuhan 10 mujizat. Luar biasa ya. Tuhan pelihara sepanjang perjalanan juga. Kasih makan roti, kasih air, apa semuanya lah.
Ya, penuh kasih karunia, bahkan mujizatnya pun nggak kalah luar biasanya dengan perjanjian yang sekarang baru ini. Musa ketok itu laut terberau, terpisah begitu kan, itu dahsyat kasih karunia Tuhan atas orang Israel dalam konteks perjanjiannya itu, ya. Nah, tapi kenapa datang Taurat diberikan kepada Israel? Jadi Israel itu diharapkan mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan dengan cara mentaati hukum Taurat. Memang untuk dispensasi Israel itu ya memang begitu. Karena setiap dispensasi Tuhan selalu meminta iman. Iman, kasih ya, ketaatan kepada, artinya cinta kepada Tuhan lah. Makanya inti hukum Taurat juga kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi, kasih sesama. Jadi kasih kok itu sebenarnya. Hanya caranya, jadi iman ya, iman, kasih, pengharapan apa semuanya itu caranya diungkapkan melalui ketaatan melakukan hukum Taurat kalau orang Israel. Karena tiap zaman itu Tuhan beda. Misalnya ini zamannya Ayub, itu zaman besar kemungkinan sebelum Abraham. Ayub mengekspresikan ketaatannya melalui korban bakaran yang binatang gitu, atau Nuh juga begitu. Dia nggak melakukan hukum Taurat karena memang di zamannya ya tidak ada, ya. Jadi tiap zaman, tiap dispensasi Adam, Nuh, Abraham, ya. Kemudian Musa ini hukum Taurat. Nah, kalau yang kita itu hukum roh. Jadi hukum Taurat dibandingkan dengan hukum roh, jadinya harus begitu, ya. Kalau orang Israel tetap diminta iman, ya, tetap dalam setiap dispensasi Tuhan minta iman. Kebenaran oleh iman itu, kebenaran yang didapat karena iman itu dalam tiap dispensasi Tuhan sudah nyatakan itu, ya. Tapi iman itu diekspresikannya melalui ketaatannya itu, perbuatan iman itu sesuai dengan hukum yang berlaku pada zaman itu. Khusus pada zaman Israel, Tuhan memberikan hukum Taurat sebagai ekspresi imannya nanti. Itu sebabnya Tuhan tidak suka kalau orang Israel mentaati Taurat, tapi tidak ada iman, tidak ada kasih, dan sebagainya. Itulah kejatuhan orang Farisi, ahli Taurat. Mereka menjadi legalistik. Hanya mentaati Taurat, tapi mengabaikan kasih kepada Tuhan, iman kepada Tuhan yang begitu loh. Ya. Nah, ini sama. Saudara palsu yang dari Komisaris Petrus itu yang ngajar ke jemaat Galatia sama juga kejatuhannya, begitu juga kayak orang Farisi juga, jadi legalistik. Harus ini, harus itu, harus. Bukan begitu. Tuhan itu bukan soal harus ini, harus itu. Karena itu lihat aja pohon itu. Pohon kalau pengetahuan yang baik dan yang jahat itulah harus ini, harus itu. Harus ini kalau yang baik, kalau harus begini, kalau jahat jangan. Harus dan jangan, begitulah ya. Itulah agama. Agama selalu ngajar harus begini, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu. Ya, itu dari pohon pengetahuan. Tapi Tuhan memberikan pohon kehidupan, hayat, life itu. Iman, pengharapan, kasih, dan sebagainya di situ. Bukan berarti Tuhan mengabaikan perbuatan. Nah, ini jangan salah. Kembali lagi saya coba bicara lagi ya. Di dalam kasih karunia zaman sekarang, kalau sudah mau nyebut zaman sekarang, zaman kasih karunia boleh lah. Itu tetap ada perbuatannya. Nah, apa itu perbuatannya? Nah, coba lihat ya. Semua ini jelas dalam zaman ini kebenaran itu adalah karena iman. Kita mendapat kebenaran Elohim karena iman, karena kita diberikan oleh Bapa iman Kristus. Tapi ingat ungkapan dalam Roma itu, jangan salah. Itu dari iman kepada iman. From faith to faith. Artinya apa? Ada suatu kemajuan dalam iman, pertumbuhan dalam iman. Ya. Bagaimana iman ini bisa bertumbuh? Surat Yakobus menjelaskan kepada kita bahwa iman yang tidak diekspresikan dalam perbuatan itu iman yang mati. Jadi iman harus diekspresikan dalam perbuatan yang lahir dari iman ya. Yang pada gilirannya perbuatan yang lahir dari iman ini akan menyempurnakan iman yang ada, menumbuhkannya. Nanti kalau iman yang sudah tumbuh begini, dia mengasihkan lagi perbuatan yang dari iman. Nanti perbuatan yang dari iman ini kembali pada gilirannya menyempurnakan iman yang ada. Terus dia bertumbuh jadi from faith to faith.
Ada poin yang ingin dicapai, ada suatu kemajuan yang ingin dicapai dalam hal iman. Jadi bukan hanya kebenaran oleh iman terus stagnasi imannya, enggak gitu. Iman disempurnakan oleh perbuatan yang lahir dari iman yang ada itu ya. Jadi jangan salah, nanti jangan ngebanding hukum Taurat dengan kasih karunia seolah-olah di dalam zaman sekarang ini ya nggak ada lagi yang kita perbuat. Enggak, ada yang kita perbuat yang sesuai dengan ekspresi iman yang ada. Yang disebut dalam zaman ini disebut hukum roh. Segala sesuatu dalam zaman ini, zaman apa namanya? Zaman kasih karunia itu zaman para pemenang lah. Itu haruslah dipimpin roh. Mau ibadah harus dipimpin roh. Mau memberi harus dipimpin roh. Mau melayani, itu apa lagi? Harus dipimpin roh. Nggak boleh yang nggak dipimpin roh itu bukan nggak ini itu. Nah itu artinya kita hidup di bawah kasih karunia. Ada perbuatan-perbuatannya ya yang menyempurnakan iman yang ada, tapi semuanya oleh pimpinan roh. Makanya di Kisah Para Rasul ini jemaat mula-mula itu bertumbuh luar biasa karena kuncinya ada 70 kali istilah Roh Kudus itu dalam jemaat, dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu. Semuanya digerakkan oleh roh. Bisikan roh mengajar, roh memimpin, roh bikin mujizat ini dan itu sebagainya. Jadi hukum Taurat jangan jadi hukum Taurat jangan dibandingkan dengan kasih karunia itu langsung begitu. Hukum Taurat harus dibandingkan dengan hukum roh. Ya. Kalau soal kasih karunia, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru penuh dengan kasih karunia. Malah saya bilang sama kasih karunianya. Kenapa? Karena perjanjiannya dibuat oleh pribadi yang sama, yaitu Tuhan. Nah, jadi sama kasih karunia-Nya untuk Israel dan kasih karunia untuk yang di sini dalam perjanjian baru ini sama. Hanya ekspresi hukum, ekspresi iman itu beda hukumnya. Ekspresi iman di perjanjian lama itu adalah menjalankan hukum Taurat. Itu ekspresi iman yang Tuhan berkenan ya. Dalam perjanjian baru, ekspresi imannya itu adalah mengikuti pimpinan roh. Nah itu. Sudah jelas ya berarti ya. Jangan nanti dibandingkan perjanjian lama nggak punya kasih karunia, nggak ada kasih karunia. Ya, waduh salah sekali. Kasih karunia dalam perjanjian lama sama besar dengan kasih karunia dengan perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan yang sama lah yang membuat perjanjian itu. Hanya ini saudara palsu ini suka gini nih, dia bawa lah. Legalistik ini, saudara tahu, legalistik. Hanya gini ya, Tuhan ingin dua aspek kalau dia orang mau berkenan kepada Tuhan. Pertama aspek relationship, itulah iman, kasih, ya, pengharapan kepada Tuhan ya, relationship vertikal. Kemudian aspek yang legalnya, aspek legalnya itulah mentaati hukum Taurat berdasarkan iman yang ada itu ya, kasih tadi itu. Ini juga begitu, perjanjian baru juga begitu. Relationship-nya dulu. Ya, bukan relationship-nya ya, iman, kasih, pengharapan semuanya itu dulu. Kemudian baru di sini ketaatan mengikuti pimpinan roh ya, hati-hati ya. Ketaatan mengikuti pimpinan roh, bukan ketaatan harus ini harus itu. Nah, itu namanya legalistik. Kalau sudah harus ini harus itu, itulah dia legalistik. Itulah kesalahan orang Farisi. Nah, sekarang saya ambil kesimpulan. Simpulannya saat ini ada Farisi saat ini nih. Ya, di dunia kekristenan saat ini ada. Yang selalu suka ngomong harus ini harus itu. Nah, saya udah singgung itu dua. Harus ini harus itu. Pertama harus perpuluhan, harus buat solo, harus. Dalam soal ibadah juga harus ke gedung ini. Jangan menyendiri. Harus kumpul. Harus. Nah, ini udah gaya orang Farisi itu begitu. Ancam lagi. Lebih ngeri lagi ngancam gitu. Kalau tidak ini nggak diberkati, justru dengan masuk dalam harusnya itu, disitulah kejatuhan itu. Nggak ada yang harus. Orang harus kalau harus dipimpin roh nggak apa. Tapi kalau harus melakukan ini, harus melakukan itu, itulah dia legalistik, itulah dia orang Farisi. Zaman ini banyak nih para pengkhotbah. Kalau saudara mau diberkati ya, lihat deh. Gaya ngomongnya itu ketahuan tuh. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, maksudnya nggak diberkati itu pun aneh ya, nggak ada masalah, engkau banyak uang apa semua nggak kutu, maka harus kau begini,
Haruslah berdoa begini, harus baca begini, harus beri perpuluhan begini. Ada yang orang malah konyol itu. Kalau nanti dia kesulitan duit, begitu dia datang mau konseling, ya. Pak pendeta, saya kekurangan uang. Nah, kalau sudah pada perpuluhan belum? Itu dia orang Farisi yang sekarang ini itu. Kalau dilihat nanti apa, pokoknya harus ini harus itu. Udah jelas itu, gampang kan? Melihatnya toh, ya. Kemudian yang kedua ini, kesimpulan yang kedua, sihir. Ini tadi yang Farisi kan, dalam dunia kekristenan ya, sihir. Anehnya, ini jemaat menurut saya dunia kekristenan ini penuh sihir. Kenapa? Gampang sekali jemaat itu disimpangkan ya. Yang dia tadinya udah bertobat karena iman, dia mengalami lahir baru karena iman, tahu-tahu dia diomongin kan, kalau engkau mau diberkati, kasih perpuluhan, kasih buah sulung, kau harus ke gedung ini, pertemuan ini, harus melayani begini. Jadi harus gitu. Tapi anehnya kok jemaat itu, oh iya aja. Dikotbahin sama orang-orang Farisi di dunia kekristenan itu. Oh iya aja, memang begitu kali ya. Ini sama aja bodohnya ini. Ini bodoh bener itu kalau gitu. Tadi kan itu udah karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena iman kita Tuhan jamah kita. Lahir baru pun karena iman apa semuanya udah. Kok mau dipindahin ke sini dan masuk ke dalam harus ini harus itu. Kalau kau ini harus tunduk ya. Nah ini kalau supaya ya harus masuk sel grup ya. Harus begini ya. Harus begitu ya. Ini sihir. Dalam dunia kekristenan tuh banyak sihir. Makanya bisa saya bilang pengkhotbah bukan pengkhotbah tapi penyihir. Anehnya jemaat percaya karena begini, dia lihat, oh ini pengkhotbahnya sekolah teologi tinggi kok. Oh ini khotbahnya ini orangnya kaya kok dia. Punya banyak jemaatnya dan sebagainya. Jadi disihir lah itu. Itulah saya bilang sihir. Ini tandanya, saya menutup ya. Tandanya orang yang udah disihir itu di mana? Saya pernah nonton video, ya. Video ini begini. Dihipnotis ya, sihir itu hipnotis hampir sama ya. Ini ada dua, ada apel, ada bawang apa? Bombay. Bawang bombay kan nggak enak kalau dimakan itu ya, kan pedas begitu ya. Kalau apel ya enak. Nah ini si penyihir ini ya, panggil dua orang dari penonton. Sini dua orang, majulah dua orang. Dikasihlah, disihirlah sama dia satu orang. Saya sihir, ya hipnotis lah ini. Orang itu sudah kena hipnotis ya. Kemudian yang kena hipnotis ini dikasihlah bawang bombay. Yang kena hipnotis ya. Kemudian yang tidak dihipnotis dikasih apel. Ya makan. Udah gitu mereka disuruh makan ya dan suruh komunikasi. Nah, suruh komunikasi. Makan. Yang ini makanlah bawang bombay itu. Ya. Pedas itu kan, digigit. Saya juga nontonnya ini. Tapi kalau dia udah dihipnotis, dia enak sekali. Dihipnotis, makannya enak sekali. Terus dia juga ngelihat orang yang sadar itu yang makan apel. Mereka bicara. Kata yang makan apel ini bilang, kau tuh makan bawang bombay, apa nggak kepedesan kamu makan begitu? Yang makan bawang bombay yang sudah dihipnotis ini malah dia marah sama ini. Kau yang makan bawang bombay, ya? Saya sih makan apel katanya. Semua penonton ketawa gitu. Jadi saya melihat ciri-ciri orang yang disihir, ya. Dia nggak tahu lagi realita. Nggak tahu lagi yang mana yang benar, mana yang enggak, itu mana apel, mana bawang bombay, dia nggak tahu lagi. Dan dia ini nggak bisa dikasih tahu. Cirinya itu orang yang disihir itu nggak bisa dikasih tahu. Udah dikasih tahu sama orang yang makan apel ini, kau bukan makan apel. Itu tuh bawang bombay pedas kalau dimakan langsung bawang bombay mentah. Ini marah-marah. Nah inilah saya melihat ini di dalam dunia kekristenan banyak orang-orang yang udah kena sihir. Apa cirinya? Dia nggak tahu lagi mana benar, mana salah. Nggak tahu lagi mana bawang bombay, mana apel. Tapi kalau dikasih tahu, dia marah. Kamu apa ya? Macam-macam.
Sudah tahu lah. Jadi kesimpulannya itu, hati-hati dengan sihir, karena banyak penyihir dalam dunia kekristenan. Satu. Yang kedua, ini saya sih nagor. Nah, kalau orang Farisi, kau mengajarkan ini demi dia biasanya kalau orang Farisi itu ada maksudnya. Pertama uang, kedua kemuliaan manusia, ketiga bermegah dalam hal lahiriah. Itu urusan Tuhan nanti sama dia. Kan biasanya orang Farisi itu kalau nggak bertobat, itu biasanya nggak bertobat. Tapi ya terserah lah, itu Tuhan, urusan Tuhan. Tapi bagian saya sampaikan ini. Semoga umat pilihan Tuhan dengar ini. Ya, saya bisa yakin umat pilihan Tuhan nggak kesihir. Kenapa? Karena dalam dirinya ada pengurapan yang berfungsi itu. Dia bisa ngebedain ini penyihir atau ini ngomong bener. Oke lah ya, puji Tuhan, nanti kita sambung lagi. Haleluya, amin.